kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita hampiri kekudusan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, saya percaya ketika kita berharap dan berserah pada Tuhan di sepanjang kehidupan kita di 2023 ini, saya percaya Tuhan pelihara kita secara sempurna. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, menghampiri kekudusan-Mu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau telah bangunkan kami setelah Engkau menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Kesehatan, kekuatan kami bisa miliki hari ini. Dan ada banyak tanggung jawab kami, pekerjaan, aktivitas kami hari ini. Karena itu sebelum kami lakukan semuanya, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami, buka hati dan pikiran kami. Karena kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Markus, pasalnya yang kelima, kita baca. Markus pasalnya yang kelima, pada ayat 21. Ya, Markus pasal 5 pada ayat 21 mulai. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di ayat 21 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu ada, ayat 30 ulang ya, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara, ini menarik. Di ayat 35 itu orang berkata ya kepada kepala rumah ibadat itu, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara, Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Itu tertulis di Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Artinya kita percaya meski belum melihat hasil. Kita percaya walaupun kita belum melihat bukti. Ketika kita beriman kepada Tuhan berarti, dengar baik, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Amin. Beriman kepada Tuhan juga berarti kita memiliki penyerahan penuh kepada Dia. Berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat. Amin. Beda loh, nekat dengan berserah. Jadi berserah itu bukan sebuah tindakan yang membabi buta. Jadi babi saja salah, apalagi babi buta ya. Kalau babi panggang, nah itu kesukaan saya. Nah saudara, jadi berserah bukanlah suatu tindakan yang nekat. Tapi bukan pula suatu tindakan yang diambil karena kita sudah menemui jalan buntu. Ya kan? Bukan saudara, ya. Akan tetapi berserah adalah sebuah tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif. Karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ada amin saudara? Tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan begini, "Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi saudara, penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan berdasarkan sebuah kesadaran bahwa kita percaya Tuhan dapat melakukan mujizat. Dan penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang penuh dengan resiko. Inilah yang dialami oleh Yairus yang sedang terjepit pada suatu keadaan yang berisiko. Ketika anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, saudara, Yairus, kepala rumah ibadat, justru mengambil keputusan berisiko dengan apa? Meninggalkan anaknya itu dan pergi mencari Yesus yang dia yakini dapat menyembuhkan anaknya. Amin saudara? Iya. Nah, ketika sudah bertemu dengan Yesus dan hendak menuju rumahnya, perhatikan saudara. Di tengah jalan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun sedang menjamah jubah Yesus. Sehingga langkah Yesus pun menjadi terhenti. Iya kan? Nah tentunya kejadian ini membuat Yairus bertambah panik karena keadaan anaknya sangat kritis. Meskipun demikian, Yairus tetap sedia menunggu. Bukti bahwa ia sangat peduli akan penderitaan anaknya. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu kisah ini.
Ya. Dan saudaraku yang kekasih, Yairus dia sabar menunggu, ya. Sampai kemudian ya di ayat 35 tadi ya, kita lihat di ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudaraku yang kekasih, ya kan? Ini kabar sebetulnya yang tidak enak, ya kan? Kabar dari keluarganya bahwa anaknya akhirnya sudah mati. Maka bisa saja Yairus marah dan kecewa kepada Tuhan Yesus karena ia tidak dapat segera datang ke rumahnya. Coba kalau segera datang, tidak usah terhenti langkah untuk menolong perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Iya kan? Yairus bisa saja menyalahkan orang itu, bahkan menyalahkan Yesus. Tetapi saudaraku yang kekasih, Yairus sama sekali tidak terpengaruh dengan berita buruk yang didengarnya. Iya kan? Ia tetap berharap dan menantikan Yesus bertindak. Amin. Iya saudara. Seringkali saudara, berita-berita negatif membuat kita goyah dan kemudian tidak lagi berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Maka karena kesabarannya menantikan Tuhan, ya kan? Keluarga Yairus mengalami yang namanya mujizat. Yaitu apa? Anaknya disembuhkan. Ternyata anaknya walaupun sudah mati bisa dibangkitkan. Iya kan? Jadi jangan berhenti berharap kepada Tuhan, saudara. Pada saat yang tepat, Tuhan pasti bertindak. Sungguh, semua orang yang menantikan engkau, dikatakan di Mazmur 25 ayat 3, ya kan? Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Apapun keadaanmu hari ini, saudara, 2023 mari kita tetap berharap dan berserah pada Tuhan. Engkau tidak akan pernah dimalukan, ya kan? Engkau tidak akan pernah mendapat malu. Berharap dan hanya berserah pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Saudara, saya pun memasuki 2023 ini, saudara. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada saudara tapi juga kepada saya. Banyak pergumulan memasuki 2023 berhubungan dengan keadaan kehidupan kami secara ekonomi. Saudara, tanggung jawab saya dari keluarga membesarkan anak-anak, kebutuhan anak-anak semua masih sekolah. Belum juga harus juga membiayai pelayanan, ya. Juga belum lagi untuk membesarkan YouTube Galilea ini, saudara, channel Galilea Network ini, saudara, ya. Semuanya membutuhkan yang namanya biaya operasional. Saudara, banyak hal yang terjadi. Sementara saudara, saya melihat kondisi keuangan kami begitu minim. Tapi kami hanya berserah dan terus berharap sama Tuhan. Saya tidak punya gaji, saudara. Saya tidak punya pendapatan, saudara, ya. Pendapatan tetap itu nggak ada. Sejak dulu, sejak saya terima Yesus, ya. Kalau saya bisa bersaksi dulu, kami lebih parah lagi, saudara. Saya di Jakarta bertahan hidup dengan apa? Kartu kredit. Saudara, nanti deh ada waktunya saya akan bersaksi bagaimana kami hidup dengan kartu kredit. Ya. Jadi kartu kredit bagi orang lain itu malah petaka yang tidak mampu memanage dengan baik, tapi bagi saya itu dapat menolong, ya. Dapat menolong dalam tanda kutip, ya saudara, ya.
Karena kita nggak punya gaji, ya, nggak punya pendapatan, saudara. Tapi satu hal, saya punya berkat. Amin. Saya punya Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, kuncinya adalah berharap dan berserah. Kalau saya mau katakan ini kepada saudara, ini pengalaman saya. Karena itu 2023 ini tahun kemenangan bagi kita semua. Yang penting bagi kita adalah berharap dan berserah pada Tuhan. Iya, karena memang kami hidup dari bulan ke bulan. Iya, saudara, ya bulan depan dengan banyak kebutuhan-kebutuhan, ya saya percaya Tuhan mengadakan bagi kami. Ini yang paling penting, saudara, ya, berharap dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya pegang pemazmur itu berkata, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Saudara, orang mungkin tidak tahu kalau saya tidak punya duit. Saya tidak perlu juga kasih tahu orang. Iya kan? Saya tidak perlu beritahu kepada orang, sebab kalau saya beritahu kepada orang, saudara, waduh, ini bisa kemana-mana nih ya. Jadi hamba Tuhan itu memang bukan gampang, saudara. Karena apa? Ketika orang melihat kondisi keadaan ekonomi kami seperti ini, rumah seperti ini, ya orang bilang, aduh, gak diberkati nih hamba Tuhan. Ya kan? Ketika kita mulai pergi ke satu tempat, disponsor oleh orang begitu ya, nanti timbul komentar lagi, ini Pak Pendeta ini hambur-hambur duit. Padahal semua itu kasio. Kasio itu artinya kasih orang. Ya saudara ya, ya kami hidup karena belas kasihan Tuhan Yesus. Ya, nggak ada gaji, nggak ada pendapatan. Tetapi masih bisa hidup sampai hari ini di 2023 yang katanya gelap. Mari kita berharap dan berserah pada Tuhan Yesus. Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah kehidupan kita, Dia segala-galanya bagi kita semua. Amin. Dan orang yang mengandalkan Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang mengandalkan Dia, dikatakan di Alkitab Yeremia 17, ya kan? Yeremia 17 ayat 7 ya. Coba kita lihat dulu, jangan salah. Sebab kalau salah nanti di komentar ya. Kadang saudara saya sudah lupa ya. Yeremia pasalnya yang ke-17. Saya harus pastikan ayat itu ya saudara ya. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah saudara, mungkin 23 ini, tahun 2023 ini orang katakan tahun kering. Tapi Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita hanya berserah dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami dikuatkan melalui firman Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Jangan permalukan kami Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Ada banyak kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan juga untuk pembiayaan operasional dari pelayanan Galilea, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Galilea Community of Christ. Tetapi hamba percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan, sanggup menyediakan, termasuk menyediakan ruko bagi kami, supaya kami tidak kontrak lagi dari tahun ke tahun. Kami percaya, hamba percaya bahwa Engkau
sanggup untuk mengadakan semuanya, dan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit di dalam Tuhan Yesus. Kami hanya berserah, kami hanya berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada